Ini menjadi sentimen yang positif pemirsa ya, di mana konsumsi domestik mulai membaik. Kita lihat pembukaan perdagangan pada pagi hari ini sudah 2 menit lebih lewat dari pukul 9 pemirsa, di mana IHSG bergerak menguat 0,97%. Tadi sempat dibuka di atas 1% pemirsa, namun sekarang mulai agak ada pelemahan sedikit di 0,98% atau 47,4918 untuk pembukaan pagi hari ini. Dan level tertinggi tadi yang sempat dicapai adalah di 4.924. Memang belum jauh berbeda dibandingkan dengan posisi terupdate sekarang gitu ya. Dan kalau kita melihat pemirsa, deretan saham yang menjadi net foreign buy oleh investor khususnya asing pada pagi hari ini, ada emiten Buana Lintas Lautan yang naik 1,33% dengan net foreign buy 25,1 miliar rupiah. Kemudian perbankan BBCA 16,2 miliar rupiah net foreign buy-nya saat ini, naik 1,75%. BBRI, Telkom pemirsa, kemudian TOWR, INTP, MAPI juga masuk dalam kategori net foreign buy. Sementara sebaliknya yang masuk kategori net foreign sell pada pagi hari ini adalah beberapa saham pemirsa seperti MNCN, kemudian ada Astra International dan juga Gudang Garam. Meskipun posisinya memang masih bergerak di teritori positif seperti MNCN. Hari ini naik 1,39%, tapi net foreign buy-nya yaitu 2 miliar rupiah. Kemudian Astra naik 1,12%, tapi investor maksud kami adalah net sell ya, net sell 1,8 miliar rupiah. Demikian juga dengan Gudang Garam yang naik 0,37%, tapi net foreign sale-nya mencapai 1,2 miliar rupiah. Kita akan kembali bahas pemirsa bersama dengan Bapak Gemah. Pak Gemah? Pak Gemah? Halo. Iya. Halo. Bagaimana menanggapi pembukaan perdagangan pada pagi hari ini Pak Gemah, di mana indeks harga saham gabungan memang mengalami penguatan seperti proyeksi Anda akan mengikuti market global begitu ya. Anda melihat masih ada peluang koreksi tidak, meskipun hari ini naik 0,83% atau peluangnya tetap hijau sampai dengan penutupan perdagangan di sesi kedua sore nanti? Oke, ini masih terlalu awal kalau kita lihat, dan saya kurang suka kalau indeks hari ini hijau ya. Jadi artinya apa? Kalau hari ini hijau, artinya tanggal 2 juga hijau, tanggal 5 harusnya turun sampai tanggal 9. Ini yang akan jadi masalah nantinya. Jadi kalau memang sekarang swing low-nya sudah terbentuk, berarti bottom tanggal 30 September itu menjadi swing low. Kenaikan hari ini katakan dia bertahan tetap seperti ini, tidak merah, ya ini belum tentu juga siang bisa jadi merah karena temanya adalah memang sideways besar. Terus kemudian tanggal 2 dia masih bisa menguat, maka tanggal 5 sampai 9 dia akan drop karena ada Pluto direct cycle itu yang secara historically akan membuat market selama 5 trading days itu mengalami sideways to downside. Oke, kalaupun ada pelemahan lagi, paling maksimal adalah 2% dari posisi saat ini. Ya, kurang lebih begitu. Dia punya support di level 4.800-an kan. Di antara itu untuk support terdekatnya. Tapi tetap secara resiko terbesar kita tetap melihat angka 4.700 itu. Baik, sambil kita mencermati perkembangan dari market yang memang pembukaannya masih terlalu dini begitu ya untuk diproyeksi, saya akan kembali membahas terlebih dahulu saham rekomendasi dari Pak Gemah tadi. Setelah BBRI, Pak Gemah juga mengucapkan adalah UNTR. Bisa dibilang buy on break di posisi 23.400. Apa yang menarik dari emiten United Tractor? United Tractor satu adalah batubara. Dia ada bisnis batubaranya. Dan kemudian dari seluruh pergerakannya dia lumayan tahan badai ya dibandingkan yang lainnya. Kalau dari Maret sampai sekarang ini dia hanya terjebak di dalam satu konsolidasi saja. Jadi begitu dia break 23.800, uptrend ini akan berlanjut all the way up. Ya kita sekarang bicara angka 25.000 dulu, tapi kalau mau long run-nya harusnya kembali ke 30.000. Baik, berarti tunggu saja 23.400 kalau memang tertarik baru ingin buy di United Tractor. Betul, betul. Targetnya berapa kira-kira Pak Gemah? Yang kita kasih 25.000 saja buat short term targetnya. Kalau Anda mau bicara target untuk jangka waktu 10 sampai 12 minggu di 28.000. Baik. Kita kecepin Pak, atau Charon Pokpan. Hari ini kalau kita lihat Charon Pokpan juga menguat 0,8%, sekarang makin signifikan 1,3%, 5.750. Apa yang menarik dari Charon Pokpan? Charon Pokpan sekarang berada di dalam kondisi doji, terus kemudian sampai tutupnya saya rasa juga akan bergerak tidak lebih tinggi dari 5.850, tidak lebih rendah daripada 5.625. Terkurung di situ, tanggal 2 Anda bisa lihat ada peluang dia baru naik ke atas. Jadi ini sideways berat ya, dan kita mesti tunggu benar-benar kalau mau beli itu nanti either Anda antri di 5.300 atau
ya, atau ketika dia tembus di atas 5.875 atau 59 lah, kita taruhlah di 5.900 baru kita mikirin beli. Oke. Selama dia tidak di situ biarin aja dulu. Range-nya berarti range pembelian bisa di 5.300 atau buy on weakness begitu ya? Weakness, Atau betul. kita buy on break 5.800. Tapi kalau kita Betul. lihat saat ini di posisi 5.750 tampaknya lebih dekat ke buy on break 5.800. Betul, betul. Kita tinggal tunggu aja. Kalau bisa break 5.800, target berikutnya di posisi berapa, Pak? Ini kalau dia 5.800 dia udah lewat ya kembali. Dia harusnya akan kembali ke tren bullishnya. Kita akan ngelihat di level 6.000-an udah pasti. 6.500 kurang lebih. 6.500 ya? Ya, 6.500 itu minimum dan target idealnya 7.300. Jadi opportunity-nya sebenarnya masih lebar untuk Shepin. Kita mesti sabar supaya dapat harga yang murah gitu. Tadi Astra sudah kita ulas begitu ya di segmen sebelumnya. Kita ke AALI atau Astra Agro Lestari. Masih satu grup dengan Astra. Targetnya adalah di posisi 11.000. Dari sekian banyak emiten-emiten komoditas khususnya CPO, mengapa lebih memilih ke AALI? Satu, dia big caps, dan kemudian AALI ini pada saat dia running, volatility-nya besar sekali. Dan kita perhatikan dari sisi pola harga, LSIP sama AALI ini memang mirip-mirip. Dalam hal ini yang nampaknya momentumnya lebih besar, kemudian pembentukan volume dan range pergerakan harga lebih baik itu AALI. Jadi ya pilih antara dua itu sih sebenarnya kita lebih melihat dari price action itu sendiri gitu. Kalau sekarang AALI di 10.200 Pak Gemma, dengan target Anda tadi di 11.000, apakah bijak kalau kita melakukan pembelian di 10.200? Sekarang kita lagi melihat volume yang terbentuk per hari ini ya. Saya sambil lihat grafiknya. Nah, ini AALI hari ini keluar daripada base-nya, harusnya kalau mau mulai masuk 10.200 itu bisa. Ya, target price-nya kita taruh di 11.000-an dulu. Oke, itu dia rekomendasinya. Ada BBRI, UNTR, Cepin, Astra International, dan juga AALI dengan strategi yang berbeda-beda. Tidak semua langsung bisa di-buy, Pak Gemma ya? Ya, karena marketnya sideways, itu yang harus kita ingat. Oke, kita akan mengikuti perkembangan market nanti. Kenapa nih Buana Lintas Lautan ini atau Bull menjadi net foreign buy tertinggi 25 miliar rupiah hari ini Pak Gemma? Kita akan bahas usai jeda pariwara berikut. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda, market opening segera kembali.